Kitab Bilangan pasal ke-7 dengan perikop atau judul Persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pasal ke-7 ayat ke-1. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu. Kedua, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Ketiga, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Keempat, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Kelima, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Keenam, lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Ketujuh, 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Kedelapan, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Kesembilan, tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Kesepuluh, lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Ke-12, yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Ke-13, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-14, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-15, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-16, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 17, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Ke-18, pada hari kedua, Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Ke-19, sebagai persembahan yang dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-20, 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-21, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-22, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 23, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. Ke-24, pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Ke-25, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-26, 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-27, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-28, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-29, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Ke-30, pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Syedeur. 31, persembahannya ialah
satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-31, satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. 33, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-34, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-35, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Sedeur. Ke-36, pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurissyadai. Ke-37, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-38, satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-39, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-40, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-41, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurissyadai. Ke-42, pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Ke-43, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-44, satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-45, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-46, seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa. Ke-47, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Ke-48, pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Ke-49, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-50, satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-51, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-52, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-53, dan untuk korban keselamatan 2 ekor, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Ke-54, pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Ke-55, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-56, satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-57, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-58, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-59, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Ke-60, pada hari yang ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Ke-61, persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak,
70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-62, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-63, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-64, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 65, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidal bin Gideoni. Ke-66, pada hari yang ke-10, pemimpin Bani dan Ahiezer bin Amisyadai. Ke-67, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-68, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-69, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-70, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-71, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. Ke-72, pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyir, Pagiel bin Okran. Ke-73, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-74, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-75, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-76, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-77, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Ke-78, pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Ke-79, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ke-80, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Ke-81, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Ke-82, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Ke-83, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Ke-84, itulah persembahan pentahbisan mesbah pada hari mesbah itu diurapi, dan pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Ke-85, beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal perak. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. 86, selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. 87, segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, dan 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. 88, segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mesbah sesudah mesbah itu diurapi. Ke-89, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia,
Maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya.